warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Novandian Rafli Kurniawan, NRP 0231 19 4000 Lalu ada saya Muhammad Emil Yakin, NRP 0231 19 4000 dengan RSKKE kelas B. Kami akan mempresentasikan tentang photoelectric conversion dan thermionic conversion. Dengan outline-nya, pada photoelectric conversion terdapat radiation and the photon, lalu ada the photovoltaic effect, lalu ada photoelectric energy conversion, lalu ada design considerations, lalu ada materials and fabrication, dan yang terakhir ada conclusion. Lalu pada thermionic conversion, yang pertama ada thermionic converter, lalu ada thermionic emission, lalu ada type of converter, lalu vacuum converter, lalu gas field converter, lalu nuclear reactor, dan heat pipe. Saya akan membahas tentang photoelectric conversion. Cahaya memiliki sifat dualisme. Konsep dualisme tersebut menyatakan bahwa cahaya memiliki sifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Pada tahun 1901, Planck menyatakan bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik bisa dianggap sebagai paket-paket energi yang disebut foton. Energi tersebut dapat dirumuskan sebagai E sama dengan H kali V, dengan H merupakan konstanta Planck yang memiliki nilai 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Dan V adalah frekuensi radiasi dengan satuan rad per sekon. V atau frekuensi dapat dinyatakan dengan persamaan C dibagi lambda, dengan C merupakan kecepatan cahaya dan lambda merupakan panjang gelombang. Sehingga energi foton dapat dirumuskan sebagai E sama dengan H kali C per lambda. Sedangkan intensitas radiasi bisa dicari dengan mengkalikan energi foton dengan N, atau N merupakan flux foton. Atau bisa juga dengan mengkalikan konstanta Planck dengan frekuensi dan N. Ya, karena kita tahu sebelumnya bahwa E itu sama dengan H kali V, sehingga intensitas radiasi itu sama dengan H kali V kali N dengan satuan watt per meter kuadrat. Pada gambar 1 ditunjukkan ketika kondisi equilibrium, di mana pada kondisi ini semikonduktor masih normal, belum menghasilkan listrik. Hal tersebut dikarenakan elektron flow dan hole flow belum memiliki satu arah flow, di mana pada semikonduktor tipe N terdapat banyak elektron yang bebas, sedangkan pada semikonduktor P lebih banyak hole-nya. Sedangkan pada gambar 2 ditunjukkan ketika dalam kondisi forward bias, yaitu ketika semikonduktor sudah mulai mengalirkan listrik. Elektron dan hole masing-masing memiliki satu arah yang saling bertolak belakang atau berbeda arah. Bagaimana caranya agar bisa dari kondisi equilibrium menjadi kondisi forward bias? Caranya ditunjukkan pada grafik 3, yaitu dengan memberikan penyinaran atau memberikan energi foton, di mana energi foton ini akan melepaskan ikatan elektron ketika energinya melebihi energi ambang atau EG. Dengan melepaskan elektron tersebut, elektron akan mengalir ke semikonduktor tipe P dan hole pada
Semikonduktor tipe P akan mengarah ke tipe N secara terus-menerus sehingga menghasilkan listrik. Pada photovoltaic effect, terdapat hubungan antara junction current density dengan bias voltage, di mana hubungan tersebut ditunjukkan pada gambar 6.2. Current density dengan bias voltage memiliki hubungan dalam persamaan logaritmik, yaitu berupa J sama dengan J0 E pangkat EVL per K kali T dikurangi 1, di mana J merupakan current density, lalu J0 merupakan current density 0 atau mula, lalu VL merupakan bias voltage, lalu H merupakan konstanta Boltzmann, dan T merupakan temperatur absolut. Ini adalah photoelectric energy converter. Gambar kiri atas menunjukkan rangkaian ekivalen konverter energi fotolistrik. Jika digambarkan dalam bentuk sirkuit elektrik, diberikan gambar di bawahnya, di mana terdapat sumber arus yang memberikan arus JS sama dengan kerapatan arus yang atau current density yang dihasilkan oleh efek fotovoltaik. Resistansi nonlinear RD itu mewakili resistansi junction persatuan luas. Dalam kondisi hubung singkat, semua arus yang dibangkitkan mengalir melalui beban. Namun ketika ada beban tertentu, arus J dialihkan melalui resistansi sambungan internal RG, sehingga didapatkan persamaan JL sama dengan JS dikurangi J, di mana JL merupakan arus current density pada beban, lalu JS merupakan current density pada source. Sedangkan gambar satunya yang berupa kurva dan kotak menunjukkan power rectangle, yang mana area tersebut proporsional dengan daya atau dengan daya yang diberikan ke beban. Dari load current density dengan rumus JL sama dengan JS min J, kita bisa mensubstitusikan nilai J yang sebelumnya, sehingga menjadi JL sama dengan JS dikurangi J0 E pangkat EVL per K kali T min 1. Lalu untuk output power density dengan rumus P sama dengan VL kali JL atau tegangan kali arus. Dengan mensubstitusikan nilai JL tadi, sehingga didapatkan P sama dengan VL kali JS dikurangi VL kali J0 E pangkat EVL per KT min 1. Nah, dari persamaan tersebut, jika P diasumsikan sama dengan 0 kemudian diturunkan, maka akan mendapatkan hasil berupa yang digunakan untuk load voltage pada maksimum power density, yaitu berupa E pangkat EVLM per KT itu sama dengan 1 ditambah JS per J0 dibagi 1 ditambah EVLM per KT. Selanjutnya, current density untuk maksimum output powernya dirumuskan dengan JLM sama dengan JS plus J0 dibagi 1 plus KT per EVLM, sehingga maksimum output power density didapatkan dengan mengkalikan voltage maksimum dengan current maksimum, sehingga PM sama dengan JS plus J0 kali VLM dibagi 1 plus KT per EVLM, di mana nilai tersebut juga sebanding dengan JS kali VLM dibagi 1 plus KT per EVLM. Lalu untuk efisiensi maksimum dihasilkan dengan membagi PM atau power maksimum dengan intensitas radiasi, sehingga sama dengan
JS plus J0 dibagi 1 ditambah KT per E VLM dikali VLM per E kali N. Pada desain terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kita dapat memaksimumkan output voltage dengan cara meminimumkan nilai J0. Hal tersebut didapatkan dari persamaan di bawahnya, yaitu E pangkat E VLM per KT sama dengan 1 plus JS per J0 dibagi 1 plus E VLM per KT. Selain itu, yang kedua, kita dapat memaksimumkan output current density dengan meningkatkan nilai JS. Hal tersebut dibuktikan dengan persamaan JLM sama dengan JS plus J0 dibagi 1 plus KT per E VLM. Dalam hal material dan fabrikasi, biasanya disinggung perbedaan atau keunggulan antara panel surya dengan yang menggunakan monokristalin dan dibandingkan dengan polikristalin. Tipe panel surya monokristalin dibuat dengan silikon yang dibentuk menjadi batang dan diiris. Disebut monokristalin karena sel terbuat dari kristal tunggal, di mana elektronnya bisa menghasilkan listrik yang punya lebih banyak ruang untuk mengalir, sehingga efisiensinya lebih tinggi. Sedangkan panel surya jenis polikristalin terbuat dari silikon, namun alih-alih memakai silikon kristal tunggal, pembuat melelehkan beberapa potongan silikon bersama untuk membentuk irisan bagi panel. Panel surya polikristalin juga disebut sebagai multikristal atau banyak kristal silikon, karena ada banyak kristal di setiap sel. Elektron kurang bebas bergerak sehingga efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan monokristalin. Lalu beberapa ciri atau perbedaan lainnya ditunjukkan pada tabel berikut, di mana dalam hal jenis sel surya, monokristalin terdiri dari silikon tunggal, lalu polikristalin terdiri dari campuran silikon dengan material lain. Lalu dalam hal harga, monokristalin lebih mahal dibandingkan dengan polikristalin. Untuk garansinya sama, 25 tahun. Lalu estetikanya, kalau monokristalin rata-rata berwarna hitam, lalu polikristalin rata-rata berwarna kebiruan. Untuk kebutuhan area pada monokristalin dibutuhkan 6-9 meter kuadrat per 1 kW peak. Lalu sedangkan polikristalin itu membutuhkan area 8-9 meter kuadrat per 1 kW peak. Lalu efisiensi pada monokristalin itu lebih tinggi, yaitu sebesar 15-20%. Sedangkan polikristalin sekitar 13-18%. Untuk ketahanan suhu, kinerja monokristalin lebih baik dalam suhu tinggi dan kondisi yang teduh. Sedangkan untuk polikristalin kurang efisien dalam suhu yang lebih tinggi. Selain itu, monokristalin merupakan teknologi tertua yang paling banyak digunakan, sedangkan polikristalin lebih sedikit digunakan dan menghasilkan limbah silikon. Informasi ini saya dapatkan dari solarcellsurya.com. Ya, terbaik yang terbuat dari CdS atau kadmium sulfida memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk proses fabrikasinya bisa dibuat dengan mengevaporasikan sekitar 70 mikro CdS ke lapisan SnO2 transparan yang menempel pada lapisan kaca. Lapisan SnO2 berfungsi sebagai kontak ke sel, lalu permukaan sel yang terbuka dilapisi dengan tembaga, kemudian dipanggang atau dipanaskan dengan temperatur 275 derajat Celcius selama 10 detik.
Cat silver digunakan sebagai kontak elektrik ke permukaan tembaga. Ketika pada sel ini eh, lapisan kaca SnO2 terkena sinar, maka akan menghasilkan efisiensi konversi energi solar atau matahari yang dapat mencapai 3,5%. Dari beberapa pemaparan sebelumnya didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, satu junction photoelectric energy converter memiliki output power yang kecil, sehingga diperlukan banyak sel yang saling terhubung untuk menghasilkan output power yang berguna atau terasa. Karena berbentuk matriks, maka satu sel tidak berpengaruh besar terhadap kegagalan daya keluaran atau daya output. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan maksimum output current density dengan memaksimumkan JS. Lalu kita dapat mendapatkan maksimum output voltage dengan meminimumkan J0. Lalu solar PV monokristalin memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan polikristalin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang thermionic conversion. Thermionic converter ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa ketika suatu material itu dipanaskan, maka ia akan memancarkan elektron. Prinsip kerjanya adalah ketika suatu elektroda, yaitu dinamakan emitter dan juga kolektor, ini di mana si emitter ini diberikan energi panas, sumber panas, maka elektron akan bergerak dari emitter menuju ke kolektor. Kemudian disinilah ketika pergerakan elektron tersebut, maka akan menghasilkan arus ini akan menghasilkan energi listrik. Jadi penambahan energi panas akan diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini terdapat gap di antara emitter dan juga kolektor, yang mana biasanya diisi dengan gas bertekanan rendah. Dan juga ketika fenomena ini terjadi, maka si elektron ketika dari emitter menuju kolektor, maka di sekitar kolektor akan bermuatan negatif. Nah, karena bermuatan negatif, maka elektron yang dari emitter ini cenderung tidak mau untuk mengemit atau memancar ke kolektor karena sama-sama bermuatan negatif. Nah, inilah yang menghalang-halangi elektron setelahnya ini untuk mengalir dari emitter ke kolektor. Nah, fenomena ini dinamakan space charge effect. Nah, untuk menghindari ataupun menghilangkan space charge effect ini, maka beberapa metode ini digunakan seperti closed space converter, di mana gap di antara emitter dan kolektor ini diisi dengan vakum, kemudian jarak di antara keduanya ini didekatkan sedekat mungkin, atau ada juga gas field converter, yang mana di antara gap emitter dan juga kolektor diisi dengan gas. Nah, kemudian tentang thermionic emission ini lebih detail membahas tentang bagaimana logam bisa mengemit ataupun memancarkan elektron. Suatu logam ini memiliki elektron valensi yang bergerak bebas di sekitar intinya. Kemudian elektron tersebut cenderung untuk melepaskan diri. Nah, ketika melepaskan diri, maka permukaan yang ditinggalkan ini cenderung positif. Dan ketika si elektron yang akan melepaskan diri ini kekurangan energi untuk melepaskan diri, maka dia akan tertarik kembali ke intinya. Nah, disinilah dengan cara memanaskan logam ataupun permukaan logam, maka si elektron yang akan melepaskan diri tersebut akan bertambah energinya karena disuplai dari panas tersebut. Nah, sehingga
Dari situlah si elektron mampu untuk melepaskan diri dari permukaan. Ketika mendapatkan tambahan energi dari panas, maka belum tentu si elektron akan bisa lepas karena terdapat suatu batas tertentu yang dinamakan Fermi energy level yang mana harus dilampaui oleh si elektron. Jika kurang dari itu, maka si elektron tidak akan lepas. Nah, kemudian ketika elektron ini berhasil lepas, maka permukaan logam tersebut akan dapat muncul suatu parameter baru yang namanya densitas arus, dilambangkan dengan J, yang mana untuk thermionic emission ini persamaannya dinyatakan dalam J sama dengan A kalikan T kuadrat dikalikan dengan E pangkat min psi dibagikan dengan KB kalikan dengan T, di mana A merupakan emisi konstan dari material, kemudian konstanta emisi dari material, kemudian T merupakan suhu absolut, dan KB konstanta Boltzmann, dan juga psi adalah fungsi kerja dari material tersebut. Nah, untuk beberapa material ini memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk psi dan juga untuk fungsi kerja material dan juga konstanta emisinya, seperti yang di sini tertera pada tabel yang ada di bawah untuk beberapa contoh materialnya, diantaranya CS untuk fungsi kerjanya yaitu 1,89 volt dan juga konstanta emisinya sekitar 0,5 kali 10 pangkat 6 ampere per meter square dikalikan dengan K square. Nah, kemudian telah disinggung tadi tentang tipe-tipe konverter, ada vacuum converter dan juga gas field converter. Nah, perbedaannya untuk vacuum converter ini, jarak di antara elektroda ini diisi dengan vacuum tanpa hampa udara. Nah, kemudian kalau yang gas field converter ini diisi dengan gas. Untuk vacuum converter ini, bagaimana dia menghilangkan efek space charge-nya, yaitu dengan meminimalisir jarak di antara emitter dan juga kolektor. Artinya antara emitter dan kolektor ini jaraknya dibuat sedekat mungkin sehingga space charge effect tidak terjadi. Nah, kemudian dari situ timbul beberapa permasalahan yang aplikatif, di mana jarak yang terlalu dekat akan tidak efektif untuk diaplikasikan. Oleh sebab itu, muncullah metode baru untuk menghilangkan efek space charge ini, yaitu dengan converter gas field. Di mana si converter ini, tipe ini, daripada mendekatkan si emitter dan juga kolektor untuk menghilangkan efek space charge, maka si converter itu diberi dengan gas yang memiliki muatan ion positif, sehingga dari situ efeknya akan hilang. Nah, untuk vacuum converter lebih detailnya seperti ini. Jadi sebelum si elektron berhasil teremitasi dari emitter ke kolektor, maka di emitter dia akan memiliki Fermi energy levelnya. Ini disebutkan dengan fungsi kerjanya suatu material tersebut, yaitu psi emitter, dilambangkan dengan psi E. Kemudian ketika si material tersebut akan menuju ke material lainnya, yaitu di kolektor, maka akan memiliki Fermi energy level yang berbeda, yaitu psi C kolektor. Nah, maka dari itu untuk persamaannya, di mana tegangan maksimum Vout maksimum yang dapat dicapai yaitu adalah dengan cara mengurangi Fermi energy levelnya dibagi dengan muatan elektron ataupun psi E dikurangi dengan psi C dibagikan dengan E. Nah, kemudian
dari tegangan maksimum tersebut, maka akan diperoleh daya maksimum yang dapat dicapai dari konverter vakum tersebut, disebutkan dengan P, yaitu J dikalikan dengan V out, di mana P ini merupakan daya per satuan ruas, mana J yang telah disebutkan yaitu densitas arus, sehingga didapatkan untuk P maksimumnya yaitu J dikalikan dengan si E dikurangi dengan si C diberikan dengan E, mana efisiensinya yaitu daya yang dikeluarkan yaitu J dikalikan dengan V out dibandingkan dengan laju flux panasnya yang ada di emitter. Jadi laju aliran panas yang ada di emitter ya. Jadi semakin tinggi efisiensi maka konverter akan berjalan semakin baik. Artinya tidak ada panas yang terbuang dan tidak terkonversi menjadi listrik. Semakin baik efisiensi maka panas yang disalurkan akan semakin baik dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian untuk gas field converter di sini untuk gas field converter yang penemuan yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan gasnya itu cesium. Di sini makanya terdapat cesium reservoir. Kemudian si cesium reservoir ini akan mensuplai gas yang memiliki ion-ion positif untuk mengisi gap di antara emitter dan juga kolektor. Nah, untuk persamaannya adalah JE dipegang dengan JI, yang mana ini JE ini merupakan arus, densitas arus pada emitter, dipegang dengan JI, ini densitas arusnya ion, artinya dari gas reservoir cesiumnya. Itu sama dengan akar Mi diberikan dengan Me. Me ini merupakan massa ion diberikan dengan massa elektron. Nah, ini untuk beberapa gas ini memiliki nilai yang tetap di antara Mi dibandingkan dengan Me. Nah, untuk kasus cesium yang paling banyak digunakan ini bernilai 492. Nah, sehingga persamaan yang di atas itu bisa dituliskan sebagai suatu simbol yaitu beta yang dinyatakan dalam 492 Ji dengan Ce. Nah, sebenarnya apa maksudnya ini? Karena sebenarnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ion-ion positif yang disuplai dari cesium reservoir ini akan menetralkan elektron-elektron yang menghalang-halangi elektron lainnya untuk teremisi dari emitter ke kolektor. Nah, untuk persamaan beta itu sendiri 492 Ji per Je artinya adalah jika suatu ion itu terlepas bersamaan dengan itu 492 elektron itu juga terlepas, maka netralisasi akan berhasil secara sempurna. Jika lebih dari itu, maka akan tetap berhasil untuk netralisasinya, sehingga space charge effect bisa dihilangkan. Artinya jika beta kurang dari hal tersebut, artinya beta kurang dari 1 itu, maka netralisasi tidak akan terjadi, sehingga space charge effect belum hilang. Kemudian yang terakhir ada nuclear reactor dan juga heat pipe atau pipa panas. Seperti yang kita tahu, di thermionic conversion ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mencapai suhu yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat itu menggunakan reaktor nuklir. Nah, si thermionic conversion ini bisa diletakkan di dalam inti reaktor ataupun bisa juga di luarnya. Si reaktor nuklir ini memerlukan
suatu coolant. Nah, si coolant ini tidak seperti coolant pada umumnya. Si coolant ini harus mampu untuk bertahan pada suhu minimal 1500 Kelvin. Nah, oleh karena itu beberapa material seperti material logam cair digunakan seperti litium cair karena itu bisa digunakan pada rentang suhu minimal tersebut yaitu 1500 Kelvin. Nah, selain itu di sini terdapat desain dari reaktor nuklir di mana terdapat cesium vapor yang merupakan ini berarti tipenya merupakan gas field converter, kemudian ada juga fuel sebagai bahan bakar reaktor nuklir agar bisa bereaksi. Kemudian ada juga emitter. Emitter ini seperti tadi itu sebagai elektroda yang mengemit ataupun memancarkan elektron. Kemudian ada insulasi, mengisolasi panasnya, mengisolasi elektronnya. Kemudian ada juga kolektor sebagai pengumpul elektron dan juga keramik separator untuk pemisah. Dan juga ada fuel emitter interspace. Intinya adalah si nuklir reaktor ini digunakan untuk membangkitkan panas yang akan digunakan untuk memanaskan emitter. Nah, di emitter ini sehingga nanti akan dapat untuk mengemitkan elektron sebanyak mungkin secara lebih efisien. Nah, kemudian selain itu ada juga heat pipe. Jika kita berbicara tentang thermionic converter, maka ia harus bisa untuk beroperasi pada densitas daya yang tinggi, bahkan sekitar 50 watt per centimeter kuadrat. Nah, beberapa sumber panas itu tidak mampu untuk mencapai densitas daya tersebut. Nah, oleh karena itu, salah satu inovasi yang digunakan adalah menggunakan heat pipe. Heat pipe ini beroperasi ataupun bekerja berdasarkan prinsip bahwa panas dapat ditransfer hanya dengan perubahan kecil temperatur akibat dari penguapan cairan. Nah, kemudian setelah penguapan tersebut, maka uap akan kembali dikondensasi menjadi cairan dan juga seterusnya. Dari perubahan tersebut, maka akan muncul fluks panas yang sangat tinggi. Nah, jika menggunakan heat pipe ini, maka output daya yang digunakan itu bisa sangat tinggi, mencapai 100 sampai 400 watt per centimeter kuadrat. Ini tentu nilainya 2-8 kali lebih besar daripada kebutuhan yang kebutuhan minimalnya itu sekitar 50 watt per centimeter kuadrat. Namun masalah dari heat pipe ini datang dari material yang digunakan, karena ini merupakan desain dengan temperatur yang sangat tinggi, maka materialnya digunakan harus khusus dan juga coolant atau cairan yang digunakan juga harus khusus. Beberapa aplikasi yang sudah digunakan diantara lain menggunakan struktur materialnya yaitu NBZR99 dengan lithium cair sebagai cairannya, sebagai liquidnya. Ada juga yang menggunakan struktur tungsten dengan perak sebagai cairannya. Mungkin demikian untuk penjelasan tentang thermionic converter. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya sekian.